Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Silvana, NPM 091, dan teman saya Astri Kinanti Febriani, NPM 052. Nah, di sini kami akan menampilkan cara kerja aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi kasir. Nah, aplikasi kasir ini digunakan dalam proses bisnis, yaitu kantin atau kafe. Fungsi dari kasir ini itu adalah memudahkan proses pencatatan dan rekapan transaksi, serta memudahkan para pelayan dalam melayani pelanggan dalam pemesanan dan pembayaran. Nah, di sini tuh kita ada beberapa fungsi. Yang pertama itu melakukan login, melihat data pegawai, menginput pesanan, menampilkan total harga pesanan, menampilkan kembalian dan pilihan cetak bil, serta menampilkan transaksi harian. Saya sendiri akan mencoba untuk mempresentasikan login terlebih dahulu. Nah, di sini awalnya kita akan mencoba menggunakan username yang benar, tetapi passwordnya kita coba salahin ya. Keluar email atau password tidak cocok. Nah, sekarang kita coba, misalkan username-nya salah dan passwordnya benar. Nah, akan keluar email atau password tidak cocok. Nah, sekarang kita coba misalkan username-nya benar dan password-nya benar. Langsung muncul menu. Nah, di sini itu ada menunya, yaitu kentang goreng, roti bakar, risol, nachos, vanilla latte, es krim. Di sini di sebelah kanan itu ada detail pesanan. Detail pesanan itu kita udah cantumin tanggal ya di sana. Nah, ada juga kode, menu, jumlah. Dan di bawah ini ada button bayar dan batalkan pesanan. Di yang sebelah kiri, ini menunya itu ada halaman utama, data karyawan, rekapan transaksi. Nah, sekarang kita coba buat pesan ya, pesan makanannya. Yang pertama kita coba pesan nachos. Di sini akan tertera jumlah, mau berapa jumlah yang bakal kita pengen buat pesan. Misalkan 2. Kita pencet OK. Nah, setelah itu keluar di sini harganya dan kodenya. Terus kita coba tambah lagi ya. Kita coba tambah vanilla latte 2. Nah, ini juga udah keluar. Berarti programnya jalan ya. Nah, terus misalkan kita mau bayar, kita tinggal pencet bayar. Nah, di sini kita bisa input berapa uang yang mau dibayarkan. Misalkan kita kasih 100.000. Nah, langsung keluar di sini ada form pembayaran, keluar total harga dan kembaliannya. Nah, ini langsung ke data, masuk ke rekapan hariannya. Nah, kita pencet kembali ya. Kita coba batalkan pesanan. Sekarang kita pesan roti bakar 1 dan risol 1. Nah, kita coba batalkan pesanan. Nah, kalau dibatalkan pesanan itu langsung kehapus ya, yang tadi kita mau pesan langsung kehapus semua. Coba kita input lagi apakah bisa atau enggak, atau bisa jalan atau enggak. Kita coba roti bakar 1, kentang goreng 1. Kita coba bayar 50.000 ya. Nah, di sini udah keluar ya, berarti jalan. Oke, terus kita ke kembali.
sekarang kita masuk ke Feby untuk ngejelasin tentang data karyawan dan rekapan transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke form data karyawan. Jadi di sini formnya hanya menampilkan data-data dari karyawan yang bekerja di kafe ini. Di sini ada nama, kota asal, dan juga nomor ID. Di sini perbedaan nomor ID adalah 1 dan 2 ini merupakan manajer, dan dimulai dari 10 hingga seterusnya itu adalah karyawan atau pelayan. Lalu kita masuk ke rekapan transaksi harian. Nah, di rekapan transaksi harian ini akan memunculkan rekapan transaksi di hari itu, jadi sesuai tanggal. Kalau kita lihat di halaman utama, tanggalnya ini 12 Januari 2021. Begitu pula di sini akan muncul 12 Januari 2021. Jadi yang udah diinput sama rekan saya tadi akan langsung terekam di database. Nah, di sini saya ingin menambahkan untuk trigger button penyimpanan di database-nya itu ada di button bayar. Jadi ketika kita input lalu kita batalkan, itu nggak langsung kesimpan di database. Jadi seperti ini. Lalu apabila kita ingin mencetak, maka akan muncul message box bahwa rekapan harian berhasil dicetak. Nah, tadi kan di form login hanya ada login ya, nggak ada registrasi. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem langsung input manual ke database-nya. Jadi berhubung ini karyawan, tidak mencakup user yang banyak, jadi kita tidak perlukan form registrasi. Nah, sini kita coba button keluar. Kenapa seperti ini? Karena kami belum menemukan codingan untuk langsung ke reset sendiri gitu. Tadi kan kita login pakai akun Fanny, coba kita login pakai akun saya, dan kita lihat transaksi hariannya apakah akan keluar data yang sama. Jeng-jeng, dan data yang keluar tetap sama. Karena data ini sendiri diambil dari database. Oke. Dan bisa kita lihat di sini nama kasir yang melayani pesanan-pesanan tadi adalah rekan saya, yaitu Fanny. Jadi ketika kita input berdasarkan login tadi, username dari kasir ini akan terekam di database, lalu dimunculkan di sini. Ini sepertinya diperlukan oleh manajer untuk memastikan kasir yang melayani serta berapa data penjualan atau transaksinya. Mungkin itu saja dari kami. Aplikasinya memang cukup sederhana. Bisa dibilang ini juga masih dalam beta version ya, masih dalam tahap develop. Untuk demo aplikasi dari kami mungkin cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan bisa kita lihat ya, aplikasi kasir ini bisa berjalan, bisa digunakan, alhamdulillah. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa fitur di aplikasi kasir ini itu ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada login user, di mana login user ini bisa digunakan oleh pelayan dan manajer. Yang kedua, kita itu bisa melihat data pelayan dan manajer, yaitu kayak nama, nomor ID, mereka berasal. Nah, untuk selanjutnya kita itu bisa melihat total yang perlu dibayar oleh pelanggan, serta kita bisa melihat juga kembaliannya. Yang ketiga, kita bisa menginput data, yaitu pesanan pelanggan. Yang keempat, melihat rekapan transaksi. Nah, di rekapan transaksi ini kita juga bisa mencetak hasil rekapan transaksi pada hari itu. Untuk selanjutnya, kita memiliki aturan penggunaan dalam aplikasi kasir ini. Yang pertama itu, daftar barang yang ditampilkan adalah menu makanan dan minuman yang tersedia, yang hanya tersedia di kafe itu. Yang kedua, untuk mengubah harga menu makanan dan minuman hanya bisa dilakukan oleh manajer kafe itu. Yang ketiga, untuk menambahkan menu makanan baru hanya bisa dilakukan oleh manajer. Bukan hanya menu makanan, melainkan juga menu minuman. Atau kita bisa mengurangi menu makanan atau menu minuman, itu hanya bisa dilakukan oleh manajer kafe. Nah, untuk selanjutnya, untuk kebutuhan lainnya,
di aplikasi kasir ini kita tidak memiliki fitur pilihan metode pembayaran. Nah, fitur pilihan metode pembayaran ini seperti melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Di aplikasi kasir ini kita hanya bisa melakukan pembayaran menggunakan cash. Untuk yang kedua, yang belum ada di aplikasi ini, itu fitur pelacak investasi barang, seperti mengetahui berapa jumlah persediaan makanan atau minuman yang ada di kafe ini. Nah, dengan adanya fitur pelacak investasi barang ini, kita bisa tahu nih, kira-kira kentang tinggal berapa gitu, atau enggak kira-kira minuman vanilla latte ini ada berapa gitu, kita bisa mengetahui. Dan semoga untuk kedepannya aplikasi kasir ini bisa dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.